Ini ada pertanyaan ya, semacam ini. Kalau frame itu artinya apa, Yang? Nah, pertanyaan ini timbul pada video yang lalu pada topik bahasan tentang bottleneck. Sehingga kata frame ini akan berkaitan dengan kartografis ya, dengan video atau film. Patut dicatat di sini, makna kata frame itu banyak sekali, tergantung bidang ilmunya. Pada bidang ilmu yang berbeda, makna dari kata frame itu akan berbeda juga. Nah, di sini kita membahas arti kata frame yang berkaitan dengan video, film, atau game, ya, atau yang berkaitan dengan kartografis ini. Karena topik bahasanya saat itu adalah itu. Baiklah, dalam konteks yang berhubungan dengan video atau film atau game atau yang semacamnya, maka arti kata dari frame itu adalah gambar. Orang kadang mengartikan bingkai. Oke lah, mungkin akan lebih tepat, lebih mudah dipahami, katakan itu adalah gambar. Saya bisa memulai bercerita demikian. Misalkan, tangan saya ini akan bergerak, ini akan bergerak. Dari sini akan menuju ke sini. Nah, dia bergerak semacam ini. Nah, gerakan ini ternyata membutuhkan waktu 1 detik. Misalnya dari sini menuju ke sini. Tentu gerakan ini nanti kalau difilmkan, itu semacam ini. Pertama kali ada gambar tangan di sini, atau foto tangan di sini. Kemudian ada lagi di sebelahnya maju sedikit, ini ada foto di sini. Kemudian ada lagi foto di sini. Kemudian ada lagi gambar ya, atau foto di sini. Kemudian ada lagi gambar di foto di sini, sampai akhirnya setelah 1 detik dia berada di sini. Nah, otomatis ketika tangan saya bergerak itu sebetulnya kumpulan dari foto-foto atau gambar-gambar, yaitu gambar dari tangan di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Gambar-gambar ini kemudian digabungkan, dirangkai menjadi satu secara berurutan sehingga membentuk seakan-akan foto tadi itu menjadi gambar bergerak, menjadi video. Jadi artinya video itu sebetulnya adalah kumpulan dari foto-foto yang berurutan dan beruntun yang digabungkan jadi satu. Sebagai satu contoh lagi begini, kalau misalnya pergerakan saya dalam 1 detik dari tangan ini menuju ke sini menghasilkan misalnya 3 gambar. Jadi foto ada di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, ya, kemudian di sini. Ada 3 foto. Apa akibatnya nanti? Gambarnya dalam 1 detik akan tampak patah-patah seperti ini. Pertama di sini, kemudian dalam 1 detik dia bergerak ya, menghasilkan 3 gerakan begini. Tak, tak, tak. Nah gitu. Jadi itu jadi kayak patah-patah. Coba nanti kalau dia dalam 1 detik ini terdapat 10 gambar. Jadi ada di sini, jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 10 dalam 1 detik ini, maka gambarnya akan tampak halus. Artinya di sini semakin banyak gambarnya, dia nanti gerakan itu tampak akan semakin halus. Nah, ini terjadi ada berapa banyak gambar dalam 1 detik. Ya, misalkan itu. Kalau itu ada 30 gambar dalam 1 detik. Nah, mungkin tampilannya akan menjadi bagus. Nah, dalam bahasa Inggris, gambar, ini kan tadi dikatakan frame itu gambar. Gambar itu adalah frame. Jadi banyaknya gambar per detik. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah frame per second, yang disingkat FPS. Nah, di sini frame per second itu menyatakan banyaknya gambar dalam kurun waktu 1 detik yang membentuk dalam satu video. Semakin tinggi banyaknya gambar, semakin halus video tersebut. Artinya, semakin tinggi nilai FPS-nya ini, semakin halus sebuah gambar. Nah, banyaknya gambar per detik ini, yaitu FPS ini nanti yang dikatakan dengan istilah frame rate. Jadi kecepatan frame. Jadi frame rate itu nanti akan menyatakan banyaknya frame per detik. Jadi FPS ini seakan-akan kayak satuan gitu. Jadi kalau 30 FPS berarti ya 30 frame per detik. Jadi frame rate-nya adalah 30 frame per detik.
Ya, jadi kalau ditanya apa itu FPS, ya tadi frame per detik itu. Jadi banyaknya gambar dalam kurun waktu 1 detik. Nah, kecepatan gambar bergerak dalam 1 detik ini yang sering dikenal dengan nama frame rate. Nah, akhirnya FPS ini dipakai menjadi salah satu kriteria. Ingat, salah satu kriteria untuk menentukan kualitas sebuah kartu grafis seperti ini. Misalnya saja, kartu grafis ini memiliki frame rate 60 fps. Pasti dia nanti hasilnya akan lebih bagus daripada kartu grafis yang memiliki frame rate 30 fps. Karena dia 60 fps pasti gambarnya akan lebih halus ya, lebih bagus. Kualitasnya akan lebih tinggi daripada yang frame rate-nya ada di bawahnya nilainya. Nah, akhirnya FPS itu juga digunakan untuk salah satu kriteria untuk menilai sebuah game. Jadi ada sebuah game, dia menggunakan 60 fps, katakan begitu. Dibandingkan dengan game yang menggunakan frame rate-nya 30 fps. Pasti yang 60 fps ini nanti gambarnya akan lebih halus, kualitasnya akan lebih bagus dibandingkan yang 30 fps. Nah, sekarang kita mengerti kalau begitu frame itu apa. Jadi frame itu adalah gambar individual. Jadi gambar tunggal yang menyusun suatu video. Di mana gambar tunggal ini yang berurutan tadi, kalau dia digabungkan akan menjadi gambar bergerak yang disebut video atau film tadi. Jadi frame itu adalah gambar tunggal tadi itu. Nah, ini bahasan singkat ya mengenai apa itu frame. Dan ini saya kembangkan apa itu frame per second atau gambar per detik. Frame per second yang disingkat FPS. Karena istilah FPS ini sering digunakan pada khasana multimedia, perfilman ya, pervideoan ya, atau pergiman. Nah, itu sering dipakai di situ. Nah, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video selanjutnya.